Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar di tema 3 subtema 2, pembelajaran yang kelima. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan pula ya untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Dan kalau mau bepergian, gunakan masker ya. Ingat, selalu jaga jarak. Oh iya sahabat, jangan lupa pula jaga kebersihan dan kesehatan diri ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, setelah kalian mencari informasi dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi serta mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan dengan sistematis. Kedua, setelah membaca teks lagu dan berlatih, kalian mampu mengidentifikasi interval nada untuk memainkan alat musik sesuai dengan interval nada yang tepat. Tahukah kamu penemu komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Ayo membaca. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah pengagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan tahun 1791 hingga 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik yang menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? 2. Apa dampak penemuannya bagi dunia? 3. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan dalam menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Pada tahun 500 sebelum Masehi, ini adalah alat hitung tradisional bernama abacus. Kemudian pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Tahun 1939, komputer listrik pun dibuat. Pada tahun 1971, electronic mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Dan di tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse pun dibuat. Lalu pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer. Selanjutnya, pada tahun 1983, internet pun dengan jaringan global telah diciptakan. Dan pada tahun 1994, dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat di dunia. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan.
Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lainnya, untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Saat ini, komputer sudah semakin canggih. Tapi, sebelumnya komputer tidak sekecil, secanggih, sekeren, dan ringan seperti sekarang. Dalam sejarah perkembangannya, terdapat 5 generasi komputer. Berikut kami rangkum dalam sejarah perkembangan 5 generasi komputer. Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman. Perkembangan komputer generasi 1 diawali dengan terciptanya komputer yang disebut Electronical Numerical Integrator and Computer atau yang sering disebut dengan ENIAC. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Markley. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau General Purpose Computer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. John von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau Central Processor Unit, yang memungkinkan seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC I atau Universal Automatic Computer I yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. This is the base of a UNIVAC. A UNIVAC is a fabulous electronic machine which we have borrowed to help us. Beberapa komputer yang termasuk komputer generasi pertama adalah EDSAC, ACI, SIC, Harvard Mark II, Harvard Mark III, dan UNIVAC. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Benda ini ditemukan oleh para penemu di Laboratories of Bell Telephone oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan ini menjadikan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Pada awal tahun 1960, komputer generasi kedua sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly, atau bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan formula translator atau Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan, seperti programmer, analis sistem, dan ahli sistem komputer. Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 hingga 1971. Transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain dari solusi itu ditentukan pada batu kuarsa atau quartz rock. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan Integrated Circuit atau IC di tahun 1958.
Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. IC dapat mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang dinamakan semikonduktor, sehingga menghasilkan sebuah komputer yang semakin kecil karena komponen yang ada di dalamnya dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Beberapa contoh komputer generasi ketiga adalah IBM, UNIVAC, dan Honeywell. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration, atau LSI, dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980, Very Large Scale Integration, atau VLSI, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration, atau ULSI, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan kecanggihan komputer. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU. IBM PC 4x6, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan masih banyak lagi. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Mendefinisikan komputer generasi 5 menjadi cukup sulit karena tahap ini masihlah sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001: Space Odyssey. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Banyaknya kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa terbesar adalah kemampuan pemrosesan paralel, yang akan menggantikan model non-human. Sedangkan model non-human akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer. Semoga semakin menambah wawasan bagi kita semua. Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Mengapa komputer terus berkembang? Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Dan apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Tuliskan jawaban kalian, lalu serahkan pada Bapak dan Ibu Guru. Hah? Komputer? Apa saja sih manfaat komputer itu? Pertama, mempermudah pekerjaan. Yang dulunya menggunakan mesin tik, setelah adanya komputer, kita dapat mengetik, mengedit, dan menyimpan dokumen, sehingga membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah. Kedua, sarana komunikasi. Dulu, kita hanya dapat mendengar suara teman atau saudara kita, tapi sekarang kita dapat chatting dan email dengan menggunakan komputer. Ketiga, sarana hiburan. Dahulu, alat hiburan kita sebatas radio, tape, dan televisi. Kini, dengan komputer, kita dapat menghibur diri kita dengan mendengarkan lagu, menonton video, dan juga bermain game.
Keempat, sarana pendidikan. Dunia pendidikan dapat semakin maju dengan proses pembelajaran menggunakan teknologi komputer. Interaksi antara para pengguna akan lebih nyata, seperti ketika melakukan presentasi menggunakan Infocus. Kelima, bidang kesehatan akan sangat terbantu dengan adanya komputer yang sudah didesain dengan sedemikian rupa. Contohnya, dapat mendiagnosis penyakit pasien. Keenam, di zaman sekarang ini, mendapatkan informasi akan sangat mudah ketimbang dulu, apalagi melalui komputer via internet. Dan yang ketujuh, komputer akan sangat membantu di bidang usaha, seperti membuka rental komputer, tempat percetakan, dan juga online shop. Kamu sudah menyanyikan lagu Mariam Tomong. Sekarang kita akan memainkan lagu tersebut dengan menggunakan alat musik. Kamu dapat menggunakan alat musik bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Alat musik yang dapat digunakan adalah pianika, angklung, kolintang, atau alat musik lainnya. Kita akan berlatih memainkan alat musik tersebut sesuai dengan interval nada. Awalnya, kita akan berlatih memainkan sol, mi, sa, si tangga nada berikut. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Siapkan alat musik kalian. Kemudian, cobalah berlatih membunyikan tangga nada berikut, yaitu mulai dari tangga nada setengah, tangga nada satu, satu setengah, hingga oktav. Mainkan sendiri ya pelatihan kalian. Misalnya dari do ke re, do ke mi, do ke fa, do ke sol, dan seterusnya. Bagaimana latihanmu hari ini? Apakah nada-nada yang kamu mainkan sudah tepat? Ayo kita renungkan sejenak. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah kamu pahami hari ini? Apa yang masih sulit kamu pahami? Kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu tentang penemuan komputer dan pengaruhnya bagi masyarakat. Mintalah pendapat orang tua tentang dampak penemuan tersebut bagi masyarakat di lingkunganmu. Hai, bagaimana